Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mita Sugiarti. Saya dari Sekolah SMK N2 Bale Endah, kelas 11 TJKT 4. Di sini saya akan membahas tentang konsep dasar jaringan. Sejarah jaringan komputer dimulai pada akhir tahun 1950-an. Awalnya, jaringan komputer dirancang untuk memecahkan masalah komunikasi antara mainframe yang terpisah secara fisik. Salah satu proyek terpenting adalah ARPANET, yang dikembangkan oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat pada tahun 1969. Proyek ini bertujuan menghubungkan universitas dan laboratorium penelitian untuk berbagi sumber daya dan informasi. ARPANET menggunakan teknologi paket switching yang memungkinkan data dipecah menjadi paket-paket kecil sebelum dikirim dan kemudian disusun kembali di tempat tujuan. Pada tahun 1980-an, protokol IP dikembangkan yang menjadi standar untuk komunikasi di internet. Ini memungkinkan jaringan yang berbeda untuk saling terhubung dan berkomunikasi satu sama lain, yang mengarah pada lahirnya internet modern pada tahun 1990-an. Sejak saat itu, jaringan komputer terus berkembang pesat dari jaringan dial-up yang lambat hingga koneksi broadband berkecepatan tinggi saat ini, yang mengubah cara kita bekerja, berkomunikasi, dan bersosialisasi. Terminologi jaringan komputer. Yang pertama ada node, setiap perangkat yang terhubung ke jaringan seperti komputer, printer, atau server. Yang kedua ada server, komputer yang menyediakan layanan atau sumber daya ke komputer lain. Yang ketiga ada klien, komputer yang meminta layanan dari server. Yang keempat ada topologi, tata letak fisik atau logis dari sebuah jaringan. Contohnya adalah topologi bus, star, dan mesh. Yang kelima ada protokol, aturan atau standar yang mengatur bagaimana data dikirimkan dan diterima di jaringan. Contohnya adalah TCP, IP, HTTP, dan VTP. Yang keenam ada router, perangkat yang meneruskan paket data antar jaringan. Yang ketujuh ada switch, perangkat yang menghubungkan beberapa perangkat dalam satu jaringan lokal. Manfaat jaringan komputer. Yang pertama, berbagi sumber daya. Memungkinkan berbagi perangkat keras seperti printer dan scanner sehingga menghemat biaya. Yang kedua, berbagi informasi, memudahkan kolaborasi dan pertukaran file serta dokumen antar pengguna. Yang ketiga ada komunikasi efektif, memfasilitasi komunikasi instan melalui email, pesan, dan konferensi video. Yang keempat ada akses informasi terpusat, data dapat disimpan di server pusat, memudahkan akses, backup, dan pemulihan. Tipe-tipe jaringan komputer berdasarkan area. LAN, Local Area Network. Jaringan yang mencakup area kecil seperti kantor, rumah, atau gedung sekolah, kecepatannya tinggi dan latensi rendah. MAN, Metropolitan Area Network. Jaringan yang mencakup area metropolitan seperti kota atau kampus yang luas. Jaringan ini biasanya menghubungkan beberapa LAN. WAN, Wide Area Network. Jaringan yang mencakup area geografis yang sangat luas, bahkan melintasi benua internet adalah contoh terbesar dari WAN. Tipe-tipe jaringan komputer berdasarkan media penghantar. Yang pertama ada kabel, wide network. Jaringan koaksial, sering digunakan untuk televisi, kabel, dan internet. Kabel UTP atau STP. Paling umum digunakan untuk jaringan LAN. Kabel serat optik, menggunakan cahaya untuk mentransmisikan data, menawarkan kecepatan yang sangat tinggi dan jarak yang jauh. Yang kedua ada jaringan nirkabel, wireless network. Wi-Fi, menggunakan gelombang radio untuk menghubungkan perangkat ke jaringan sangat fleksibel. Bluetooth, digunakan untuk koneksi jarak pendek antara perangkat seperti headset dan smartphone. Jaringan seluler, 2G, 3G, 4G, 5G, memungkinkan akses internet dari perangkat seluler. Kesimpulan, jaringan komputer telah
berevolusi dari kebutuhan militer dan akademis menjadi bagian integral dari kehidupan sehari-hari kita dengan beragam jenisnya, baik berdasarkan area maupun media penghantar. Jaringan komputer memberikan manfaat besar dalam hal berbagi sumber daya komunikasi dan akses informasi, pemahaman terhadap terminologi dasar, dan klasifikasi ini penting untuk mengelola dan memanfaatkan teknologi jaringan secara efektif. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.